Ali Wahdi punya aviari hingga curhat berhasil ternak murah. Beli dari apa? Penangkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dede Irawan alias Dewan dalam acara Ngobrol Pinggiran News Cilegon. Teman-teman, kali ini saya berada di sebuah kandang aviari mini miliknya salah seorang ASN Kota Cilegon, yaitu Bapak Ali Wahdi ya Pak ya. Betul. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Mengganggu nggak nih saya nih di waktu istirahat siang-siang nih? Makasih udah dikunjungi. Pak Ali, saya di sini kan Pak Ali ini banyak sebenarnya hobinya ya Pak Ali ya. Ya lumayan. Tapi sebelumnya Pak Ali bisa perkenalkan diri dulu dengan teman-teman News Cilegon. Baik, perkenalkan nama saya Ali Wahdi alias Jadi Getih, nama medsosnya khususnya di FB. Alhamdulillah di hari ini dikunjungi oleh News Cilegon. News Cilegon nih. Dewan. Nggak viral cuman Pak Ali. Pak Ali, kita nih di sini kan saya melihat bahwa Pak Ali ini banyak sekali hobinya nih. Dari mulai dulu saya sering lihat di medsosnya ikan, kemudian sekarang lari ke burung nih. Betul. Gitu nih. Pak Ali sebenarnya bisa ceritakan nggak sih kenapa bisa lari ke burung, dari ikan lari ke burung? Ya sebenarnya gini, enggak dibilang dikatakan lari sih enggak, karena hobi akuarium tetap masih. Oh tetap masih ya? Tetap masih. Cuma memang biar ada hal yang baru, hal yang baru, maka saya mencoba untuk memiliki piaraan burung gitu. Oh benar. Karena Sebenarnya di situ nggak sih Pak Ali? banyak belajar di situ, karena kita banyak belajar. Banyak belajar dari burung. Karena saya suka pada hal-hal yang baru gitu. Suka dengan hal-hal yang baru Pak Ali. Asal jangan istri yang baru. Itu tadinya saya mau ke situ. Takut disurat lagi. Pak Ali, kita melihat bahwa di melihara burung ini kan harus butuh kandang, butuh segala. Sebenarnya susah enggak sih, atau teman-teman kan pengen tahu nih seorang pegawai negeri gitu ya di pemerintah Kota Cilegon, kesulitan enggak sih sebenarnya dalam hal pemeliharaannya burung ini? Ya, artinya gini, memang pembuatan aviari mini ini memang dilatar belakangi oleh untuk aktivitas saya secara pribadi gitu. Ketika memang lepas dari kerja. Oh, untuk menghilangkan penat ya Pak Ali ya. Penat lah gitu ya. Dan ini enggak terlalu mahal juga hobi ini. Kelihatannya mahal ini. Sebenarnya kelihatannya mahal. Ya. Cuma kalau tahu ini mungkin murah kali ya, relatif lah. Bisa padahal kan ini terlihatnya nih ada pepohonan, air. Karena ini isinya ini pun kan dapat bintang. Artinya dari barang-barang minta ini baru. Ya, artinya gini, kita hanya bikin rangkanya saja ini. Rangka ini pun kan paling 2 juta sama ongkos. 2 juta sama ongkos rangkanya aja. Nah, kalau pohon-pohonan ini kan bisa punya teman gitu ya, punya saudara. Ambil aja. Nggak ada gitu dikasih, temennya nggak marah. Nggak marah, karena teman saya semua baik-baik gitu. Iya Pak Ali. Artinya bisa memanfaatkan barang-barang yang ada ya. Ya gitu. Karena gini semua sebagian ini juga kan punya milik ibu juga. Ibu kan kebetulan suka tanaman. Oh, Ya jadi memadukan hobi-hobi. Ya udah, minta aja. Pak Ali, ini kan burungnya nih, harganya banyak nih burungnya nih. Harganya cukup fantastis nggak? Enggak sih. Ini paling mahal cuma 600.000. Paling mahal 600.000. Ini ya mau cek terus ini 600.000 paling juga lah. Ini 600.000 ya Pak Ali ya. Nah teman-teman, nggak perlu modal besar ya Pak Ali ya. Nah persiapannya Pak Ali. Enggak. Yang terpenting adalah bagaimana kita setting kandang tersebut. Artinya isi daripada kandang tersebut dibuat seindah mungkin. Artinya enak dipandang lah ya. Enak dipandang ketika ngopi gitu ya. Pagi-pagi mau berangkat ngopi. Jadi yang indah itu tidak perlu sesuatu yang mahal. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menempatkan sesuatu itu sehingga enak dilihat. Itu aja. Teman-teman mungkin bisa belajar dari Pak Ali nih bagaimana menyeting tanpa dengan harga yang mahal ya Pak Ali ya. Cuman Pak Ali ini kan ada di tengah rumah nih. Saya lihat ada di dalam rumah ya. Iya betul. Ini kan burung kan ada kotorannya, penyakit dan lain sebagainya. Nah, untuk mengantisipasi itu seperti apa Pak Ali? Ya, setiap 2 hari sekali kita bersihkan tuh. Kita itu harus bersihkan, rajin. harus rajin. Artinya kan bersihkan terus disemprot
Pakai semprot anti bakteri. nggak pengaruh pada burungnya. Nggak pengaruh karena kan itu di lantai, lantainya ya. lantainya. Terus juga harus pohon-pohonan ini juga harus disiram setiap 2 hari. Setiap 2 hari sekali. Iya, setiap hari 2 hari. Dan ada pencahayaan matahari juga. Pencahayaan masuk gitu kan. Makanya ya alhamdulillah lah. nah ini aktivitas yang memang apa ya? Mengisi kekosongan ya, waktu kosong daripada hal-hal yang nggak benar dilakukan. daripada tidur lah molor lah gitu. Karena saya suka molor. Pak Ari itu suka tidur dengan adanya apiari ini enggak tidur. Nah, Pak Ari punya keinginan untuk punya apiari yang besar kayak artis-artis punya keinginan seperti Jelas lah. Cuma persoalannya sekarang dana. Oh, untuk itu kayak gitu mahal ya, Pak? Mahal, dana sama tempat ya. Oh, Karena tempat juga. Karena kan memerlukan space atau tempat yang luas. Kalau teman-teman pengen belajar nih, bisa Pak Ali. Bisa. Dengan Pak Ali misalnya ngobrol seperti ini. Silakan ke silaturahmi aja ke rumah, rumah kita ya. sharing ya karena saya juga masih belajar, Dek. Masih belajar. Jadi saya sih memanfaatkan lahan yang memang awalnya tidak digunakan. Oh, ini lahan yang tadinya nggak dipakai. Jadi lah kata saya coba bikin kandang aviari dan alhamdulillah dari tutorial, referensi, literasi dari YouTube, dari mana-mana, ya itulah kita pengetahuan itu. Oh, jadi awalnya belajar dari YouTube. Belajar dari YouTube juga. Jadi seperti inilah artinya. Nah, selain ini Pak Ali, selain burung-burung ini kan burung ini suka berantem nggak Pak Ali? Ini kan disatukan dalam satu kandang. Nah, bagaimana biar nggak berantem? Ini beda-beda jenis loh Pak Ali. Namanya burung, ya kalau berbeda jenis pasti berantem. Nah, untuk mengatasinya? Yang penting kenyang. Oh, burungnya yang penting kenyang. Manusia kalau kenyang juga kan udah berantem. Kayak orang gitu Pak Ali. Iya Pak Ali. Jadi kayak orang dia dikasih makan yang banyak. Yang penting makan karena kalau makannya tersuplai dengan baik, maka potensi berantemnya kecil. Nah, Pak Ali, saya dengar nih, dan saya juga tadi baru saya lihat ya, ada Pak Ali ini mencoba katanya untuk ternak murai. Nah, bisa ceritakan nih terkait ternak murai ya teman-teman. Mungkin teman-teman Pak Ali ini pemula ya Pak Ali ya. Pemula dalam ternak murai tapi berhasil. Dia udah berhasil, maka saya coba pengen tahu dari mulai pemula nih hingga berhasil punya anak ya Pak Ali. Iya, pengen dengar ceritanya Pak Ali nih, bagaimana Pak Ali? Jadi seperti ini. Emang saya dengar bahwa ternak murai itu, ternak burung murai itu katanya sulit. Iya betul. Susah, Hampir semua orang bicara begitu. Ya seperti itu kan. Ya. Cuma saya berpikiran untuk mencoba dan tadi itu saya suka hal-hal yang baru gitu. Karena hal-hal yang baru itu di situ ilmunya ilmu baru. Ada ilmu ya. Ada ilmu baru. Dan ilmu itu memang harus dipelajari. Nah, apa yang didapat nih Pak? Jadi ternak murai itu memang katanya sulit. Ya. Tapi memang dikatakan sulit iya. Dikatakan mudah juga enggak juga. Yang terpenting adalah yang dikatakan enggak mudah juga enggak berarti sulit Pak Ali. Ya enggak, artinya kan dikatakan sulit iya. Dikatakan mudah juga enggak. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita harus mencoba. Oh, harus coba. Iya. Kalau nggak mencoba enggak. Tapi setelah saya coba, karena kan saya learning by doing ya. Artinya belajar dari apa yang saya lakukan gitu. Iya. Maka saya pelajari dari awal penjodohan sampai bertelur, itu saya pelajari, saya amati, saya cari ilmunya sehingga diharapkan bahwa ketika ada ilmunya terus dalam praktek maka hasilnya pun ada sesuai dengan yang diinginkan. Yang tersulit adalah apa tuh Pak Ali yang sulit? Bagaimana menjodohkan. Jodohin itu sulit. Itu sulit itu. Jadi kayak uang. Uang ya kalau nggak mau. Kalau nggak mau susah. Emang ada kriteria cara menjodohkannya seperti apa Pak? Iya, kalau menjodohkan banyak ya metodenya banyak, tapi menjodohkan bisa antar kandang dengan kandang didempetkan ya, didapatkan. Bisa juga dalam kandang besar terus dicari kandang kecil, perempuannya, betinanya gitu kan. Bisa lah itu teknisnya. Tapi yang terpenting adalah kita belajar dari apa yang kita lakukan. Terus kalau memang ada kerugian di situ, ada kerugian paling. Ada kerugian. Artinya bukan kegagalan. Kegagalan dalam penjodohan. Kegagalan yang mengakibatkan kerugian. Sama aja Pak. Paling pernah mengalami kerugian. Satu pasang mati semua. Artinya
ketika menjodohkan karena memang ketidaksabaran saya. Karena ini butuh kesabaran juga dia menjodohkan ini. Waktunya panjang? Ya 7 harian lah. 7 hari. Jadi sebelum 7 hari sebelum ini dan saya juga belum tahu ilmunya. Gak sabar. Masukin. Terus dimasukin berantem. Padahal kan laki dan perempuan. Iya, tapi di burung murai itu ketika memang baru dipertemukan gitu. Karena si karakter murai kan teritorial. Oh, dia jadi penguasaan wilayah gitu. Walaupun sama perempuan. Sama perempuan. Jadi kalau seandainya wilayahnya terganggu, dimasukin burung lain. Nah, dimasukin burung lain. Baik itu perempuan atau laki-laki, hajar. Mati. Nah, itu berantem dua-duanya mati. Mati dua-duanya. Wow. Berapa harga satu burung itu, Pak Ali? Ya diperkirakan di 3 juta. 3 juta. Satu 3 juta. 3 juta. Dua berarti sekitar 6 juta mati. 6 juta. Belajarnya dari 6 juta hilang. Ya, belajarnya hilang. Nah, kemudian sampai nggak putus asa tuh. Nggak putus asa. Kemudian beli lagi. Dan sekarang seperti apa, Pak Ali? Bisa ceritakan nih sampai berhasil ya, Pak Ali? alhamdulillah ketika memang banyak belajar dari kesalahan yang kemarin itu, yang gagal itu sebut gitu. Maka saya mencoba lagi dan mengikuti sesuai dengan aturan yang ada. Ya alhamdulillah. Sekarang sudah punya. Sekarang beranak ya artinya bagaimana murai itu bisa berjodoh ataupun murai itu sudah bisa dikatakan jodoh itu ada deh ilmunya. Ada. Jadi kalau sudah berjodoh itu murai itu gak saling kejar-kejaran. Oh, enggak saling kejar-kejaran. Maksudnya dia muter-muter. Enggak, artinya ngejar untuk membantai. Ya, artinya ngejar-kejaran itu kejar-kejaran romantis. Jadi ingat teman saya ngejar-ngejar ke Anyer. Jangan ada rahasia itu. Nah, itu juga selanjutnya kan bisa makan bareng. Oh, kalau udah berjodoh itu makannya bareng. Terus laki-lakinya cenderung mengalah kalau sudah berjodoh. Yang tadinya partner ini mengalah kayak lo deh. Iya sih, kayak rabi. Udah sebenarnya kalah. Jadi seperti itu. Nah, ketika memang sudah dikatakan berjodoh, maka tinggal nunggu waktu. Nah, disitulah artinya murai kawin, ngangkat unjal sarang. Jadi unjal sarang dulu, terus kawin. Oh, unjal sarang dulu. Jadi dia nyiapin rumah dulu baru. Iya, baru kawin. Jangan kayak lo deh. Saya lagi berarti teman saya udah bener ya, Pak ya. Oh, bener. Artinya ngunjal sarang dulu baru dia proses kawin. Proses kawin. Berapa lama itu, Pak Ali, dari penjodohan hingga dia kawin? Ya, itu tergantung karakter burungnya deh. Kalau Pak Ali kemarin ngalamin berapa lama? Ya alhamdulillah nggak begitu lama sih, 1 bulan. 1 bulan sudah kawin. Sudah jodoh. Terus sampai pasti telur? Nah, 1 bulan itu barusan bertelur. Dan sekarang sudah punya anaknya. Punya anaknya sekarang alhamdulillah. Pak Ali pengen tahu nih biaya produksi, bukan produksi ya, biaya penangkaran untuk murai ini sulit nggak sih? Biayanya besar nggak sih, Pak Ali? Ya saya pikir enggak sih ya, enggak terlalu besar, sama dengan yang lainnya. Untuk masalah perawatannya hampir sama dan yang membedakan adalah tujuan kita. Kalau umpamanya tujuan kita gantangan, ya berarti kan untuk kegantang, kan? Iya. Tapi prosesnya hampir sama. Tapi kalau kita tujuannya penangkaran, ternak, ya tujuannya kan untuk bertelur. Ya. Nah itu kalau untuk asupan makanannya hampir sama. Nggak banyak makanan yang harus disiapkan. Enggak. Karena kan kalau dia nggak dikasih makan, dia ngebunuh ke anaknya. Artinya gini, ada penyesuaian di situ. Ada penyesuaian, artinya gini. Kalau seandainya sudah bertelur, jadi bertelur murai itu pertama kalau sudah week gitu ya. Ya, week. Teman-teman yang udah dewasa ngerti. Ngerti yang jangan dijelasin dulu jangan. Nah, 17 tahun ke atas. Jadi ciri-cirinya murai sudah week itu gembung loh. Ini ngembangin bulu. Yang laki yang perempuan? Yang laki-laki. Yang laki ngembangin bulu. Ngembangin bulu. Terus juga
yang betinanya itu mandi. Oh, sering mandi. Lu kayak berarti kayak di sama dengan manusia ya, mandi bersih-bersih mungkin. Ini seperti ini sudah week nih ini gitu. Cuma gembung juga artinya mengembangkan bulu itu sementara. Beda mengembangkan bulu karena week setelah week dengan yang sakit. Beda. Kalau yang week mah lemes kali ya. kayak Pali. Gantian gua tembak. Iya Pali. Jadi seperti itu. Nah setelah itu barusan tunggu prosesnya baru bertelur. Nah, dari bertelur sampai menetaskan itu kurang lebih 12 sampai 14 hari. Cepet ayam kan 21 hari. Pengeraman itu. Lebih cepat ya dibanding dengan ayam. Ayam lama, ayam 20 ya. 21 hari. 21 hari ya? Iya. Kalau murah enggak sampai 12 sampai 14 kok. 12 sampai 14. Oh. Makanya kata saya kalau mau teman-teman semua kalau yang ingin ternak murai, ternak aja. Karena memang untuk awal kita belajar setelah terkuasai semua ilmunya boleh lari ke ekonomi. Artinya ntar ada bisnis di situ. Ada. Paling berarti nanti tujuannya ini ke arah bisnis juga. Kalau untuk saat ini belum. Kalau untuk saat ini saya sekedar ingin tahu aja ilmunya. Tapi ada rencana untuk ke arah. Oh ada. Artinya zaman PPKM ini, zaman sulit ini bisa menghasilkan ya Pak ya. Menghasilkan, kalaupun memang hasilnya nggak langsung. Artinya kita kan sekarang lagi semua juga butuh proses lah. Semua juga butuh proses. Terus juga kan sekarang artinya terkonsentrasi dengan kebutuhan pokok sekarang gitu. Gini Pak Ali, kalau melihat kalau ini buat ekonomi, berapa harga murai saat ini? Yang sudah dewasa atau yang trotolan? Dari anak-anak nih, dari anakan yang kalau yang trotolan yang berapa? 17 yang 20 hari, 17 hari gitu tuh. Ya satu tuh paling murah kali. Itu umur berapa tuh? Yang 17 hari. 17 sampai 20 hari. 20 hari? Iya. Itu berarti dari mulai proses 1 bulan. Tadi tuh Pak Ali jelaskan 1 bulan, kemudian 14 hari mengerami, kemudian tambah. Berarti waktunya nggak begitu lama ya? 2 bulan sudah bisa menghasilkan. Betul. Nggak usah 2 bulan lah, 1 bulan sudah menghasilkan. Sudah 1 bulan sudah menghasilkan. Wah, luar biasa. Kan gini. Setelah penjodohan, terus bertelur. Ada pengeraman, 14 hari. Pengeraman 14 hari. Paling ini tuh maksimal tuh. Setelah itu kan penetasan. Nah, penetasan tadi itu itu 20 hari sudah besar. 20 hari sudah besar. Oh. Cuma memang makannya masih dilolo sama kita. Nah, itu bisa dijual juga itu dengan bisa dengan harga 1 jutaan. Iya. Wah, berarti kerugian itu bisa tertanggulangi. Iya, makanya artinya ya kita sama-sama belajar lah ya. Kita belajar kalau seandainya memang kita senang burung gitu tuh. Iya. Kenapa tidak kita mencari ilmu baru gitu? Kenapa enggak begini, hobi jadi bisnis, hobi yang menghasilkan. Ya, gitu. Kan ada yang bilang hobi kita mahal loh, kan, tetapi nggak dijual, kan lucu kali. Pak Ali ini akan dijadikan bisnis, ajang bisnis. Ya nanti mungkin ke depannya, tapi untuk saat ini saya enggak. Artinya saya ingin pertama ada kepuasan tersendiri untuk sampai besar. Untuk sampai besar dan anak itu nanti anakan murai yang pertama ini akan dijadikan indukan saya gitu. Oh, indukan baru. Iya. Pak Ali, ini udah berhasil. Udah berhasil kalau untuk tahapan proses penangkarannya sudah berhasil. Sampai saat ini sudah punya berapa kali kemarin perdana telur 2 betina dan jantan. Oh, ini udah netes. Udah gede. Nah, sekarang dia bertelur lagi nih. Jadi jedanya itu dari panen. Masa panen kan 9 hari. 9 hari ya. Itu 20 hari sudah nelor lagi. Wah, lagi. Cepatnya ya, Cepat. Pak ya. Besarnya cepat. Teman-teman kalau ingin berbisnis murai ini yang penting kita punya ilmunya, terus aja ada keinginan untuk belajar, yakin ada hasil ya Pak Ali. Yakin ada hasil. Oh siap Pak Ali. Yang tersulit dari ngurus murai apa Pak Ali? Ya. Di masa mana nih? Di masa mana yang paling sulit? Di masa penjodohan atau di masa punya anak? Di masa penjodohan. Hanya di masa penjodohan yang sulit. Yang tadi Pak Ali ceritakan. Kalau di masa punya anak seperti apa Pak Ali? Kalau di masa punya anak itu yang tersulit itu kata ahli penangkar murai di murai anakan di umur 11 sampai 15 hari.
Apa tuh Pak Ali? Karena di 11-15 hari itu sudah belajar terbang. Oh, belajar terbang. Iya, jadi ketika belajar terbang, anak-anak murai itu kadang lupa makan. Sama kayak kita juga, anak-anak kita juga. Ya main gitu ya, main aja gitu kan. main sama. Jadi karena memang belajar yang baru, terbang ataupun jalan ya kalau anak-anak kita itu. Jadi lupa makan, mogok makan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, itu caranya gimana, Pak? Ya kalau kita lihatin aja. Ada asupan vitamin? Nggak ada berarti begini, kita lihat sampai seberapa kuat murai. Kalau seandainya memang benar-benar mogok makannya lama, maka harus dipaksa. Sama anak-anak kita juga. Di lolo aja. Susah ngelolonya enggak? Enggak. Ada alat sepetnya atau? Iya, kita punya alatnya cuma ini aja pipet aja sama apa sih namanya? Ya capitan lah. Apa sih makanannya Pak Ali? Kalau untuk yang mana nih? Untuk yang anakan lah ya kan. Untuk anakan ada salah satu merek untuk trotol untuk anakan murai itu pur, tapi purnya sudah dikemas sesuai dengan mulut si murai dengan pencerahan langsung disesuaikan. Jadi kita mah enak sekarang udah nggak usah mixing beli aja kemasan yang baru, kemasan yang dijual di toko-toko itu kan, beli campur air panas mengembang udah tinggal Terus nggak makan jangkrik kayak yang lain-lain? Tidak terlalu. Oh, nggak terlalu. Tapi sesekali. Kalau yang dewasa perlu jangkrik kan? Oh, perlu kan jadi. Kalau yang ini nggak perlu. Kalau dewasa itu adanya mah extra fooding ya. Extra fooding itu kayak jangkrik, ulat hongkong, kroto itu extra fooding. Kalau yang kecil nggak perlu itu? Nggak perlu. Sesekali aja lah ya. Itu sampai umur berapa dia bisa berkembang biak? Bisa diternak lagi. Kalau betina di umur 8 bulan sudah siap. Udah siap untuk betina. Tapi kalau untuk jantan itu harus mabung 2 kali lah. Kayak 2 tahunan lah. Artinya Pak Ali masih menunggu ya untuk yang baru ini. Nah, Pak Ali ini kan ada kesamaan nggak boleh satu indukan teloran dikawinkan. Ini kan Pak Ali dapatnya yang sepasang nih. Nah, kemudian nanti dia nunggu kemudian dijodohkan. Apa seperti itu Pak Ali? Iya, kalau saya belajar dari Mbah Google gitu ya. Mbah Google. Ataupun memang dikaitkan dengan kita lah sebagai manusia. Memang perkawinan satu darah itu kan tidak boleh. Iya. Artinya ada genetika itu kan nggak boleh. Karena memang hasilnya tidak begitu baik. Ya. Artinya kemungkinan hasilnya tidak baik itu ada. Bisa hasilnya salah genetik. Artinya sakit-sakitan burungnya ataupun ting-bating cacat atau apalah gitu. Karena ya itu makanya nanti gimana untuk mensiasati ini? Tukar dengan teman? Iya, paling tukar sama teman atau kita beli yang baru. Oh, yang ini dijual beli yang. Iya, gitu. Mensiasati seperti yang penting kita menghindari satu genetika. Nah, Pak Ali, oke tadi anakan sudah, kemudian nunggu 1 tahun ya Pak Ali ya. Perawatan kandang sendiri kebersihan seperti apa Pak Ali? Ya, kandang juga harus dibersihkan karena khawatir ya kalau tidak dibersihkan ada bakteri-bakteri di situ. Bakteri-bakteri yang memang akan mengganggu kesehatan daripada burung tersebut. Maka setiap 2 hari kita bersihkan biar nyaman lah. Kita buat senyaman mungkin lah. Makanya ini pengaruh nih, Dek. Ini pengaruh sangat pengaruh. Kerocokan. Iya, kerocokan. Kerocokan ini sangat berpengaruh ke psikologinya burung. Oh, jadi air ini fungsi kerocokan ini ada fungsinya. Iya, ada fungsinya. Jadi burung itu tenang, damai, enggak cepat stres. Seperti di hutannya gitu ya. Iya, seperti di hutan. Karena memang murai itu burung yang suka main di air. Suka main di air. Murai batu. Kenapa disebut batu? Katanya kan karena murai itu setelah mandi main celoknya batu. Bukan dia tinggal bersarang di batu ya, bukan. Kan bersarang di batu, bertelur di batu. Jadi bukan seperti ya. itu katanya. Nah, Pak Ali, fenomena murai ini juga kan banyak nih ya. Banyak. Kemudian ada nggak turun harga drastis gitu Pak Ali di kalangan pecinta burung nih, kicau mania. Ini gara-gara peternak yang semakin banyak dan uji coba akhirnya turun drastis. Ada nggak Pak Ali? Yang saya amati ya selama ini, saya kan pemula ya, saya benar-benar pemula lah. Tapi yang saya amati
di apa media-media sosial, ternyata peternak murai ini kompak. Oh, kompak. Kompak dalam artian kompak tersebut bagaimana murai ini harganya stabil. Sehingga antar peternak murai itu ketika memang ada yang posting cari harga murah segala macam, ya itu kadang dinasihatin atau kan gini Pak Ali, misalnya saya ini peternak murai atau Pak Ali lah peternak murai, kemudian saya datang karena persahabatan, Pak Ali udahlah harga murainya 500.000 misalkan, kemudian dikasihkan, itu peternak yang lain marah? Oh, itu beda gitu. Oh, beda. Artinya kan gini, orang-orang yang cari murai di media sosial dengan harga di bawah pasar itu beberapa peternak yang masuk dalam grup tersebut itu mengingatkan, dalam saling mengingatkan, masa sih murai harga seperti itu, gitu. Terus ada juga yang keras langsung ngebully gitu. Iya. Jadi memang itu dalam rangka menstabilkan harga. Tapi kalau di luar komunitas mungkin nggak ketahuan, banyak juga ya mungkin paling. Ya kalau artinya kan gini ya, kalau di luar komunitas itu kan kayak umpamanya saudara sama saudara gitu kan maksudnya. Artinya coba sih ini ya itu mah ini beli nggak masalah ya, nggak masalah. Tapi sekarang harga stabil ya Pak Ali ya. Stabil, cuma memang mungkin ya saya sih pengamatan aja karena saya belum pelaku nih, jual beli, tapi saya mengamati bahwa ya karena kondisi kita saat ini ekonomi kan masih kurang stabil ya. Artinya konsumen pun melarikan ke kebutuhan pokok terlebih dahulu. Jadi sehingga harga rada turun sedikit ya Pak Ali, harga murai. Kalau turun atau jual beli tidak terjadi. Saat ini banyak yang nggak jual beli. Menurun ya jual beli. dari situasi dan kondisi normal menurun pasti, karena kan gantangan juga nggak ada. Cuma paling nggak hobi untuk gantang atau apa? Belum terpikir. Belum terpikir. Nah, Pak Ali, untuk pemilihan bibit saya pengen tahu nih, apakah harus yang pernah menang? Nah, untuk pemula kan pastinya ada yang coba-coba nggak murai biasa saja atau gimana Pak Ali? Faktor genetika itu sangat penting. Ya, bibit bobot kata itu ya. Tapi genetika itu sangat penting. Semakin terahnya itu semakin baik ya, maka hasilnya pun turunannya akan baik. Oh gitu Pak. Cuma kan persoalannya memang ada terah-terah tertentu yang memang harganya untuk indukan lumayan. Ada yang mahal. Ada yang 18 juta juga ada yang. Indukannya? Iya. Sampai 18 juta. Wow. Tapi udah tapi terjamin. Udah terjamin indukannya bagus ya. Iya, Pak, itu jaminannya. Nah, kita ini kan kelas pemula ya. Kelas pemula. Yang penting ilmunya lah, yang penting ilmunya kan. Jangan-jangan begini, kita nyoba dengan harga yang tadi 18 juta gitu kan, kemudian mati. Betul. Kerugiannya besar. Kayaknya stresnya luar biasa itu. Nggak coba-coba lagi kali ya. Betul. Kalau Pak Ali kan kemarin dengan harga yang relatif murah, kemudian ketika mati pun tidak shock, coba lagi ada ininya Pak Ali. Iya. Oke Pak Ali, terakhir nih Pak Ali, bisa kasih saran ataupun pendapat nih buat para pemula pecinta dan penghobis burung gitu loh kan, kicau mania, penghobis burung dan peternak nih Pak Ali, bisa kasih closing statement Pak Ali? Ya. Jadi untuk penghobi burung, ya burung apapun itu, khususnya burung murai ya. Artinya ketika memang kita berniat untuk beternak gitu, menangkar gitu, ya kita lakukan saja. Artinya lakukan saja. Kita learning by doing, jadi belajar dari apa yang kita lakukan. Jangan takut gagal, karena memang proses belajar kegagalan pasti. Tapi dengan kegagalan itu banyak ilmu yang kita dapat gitu. Siapa lu? Terus selanjutnya ya proses penangkaran ini pun kan sebagai pelestarian daripada alam, daripada kita beli dari orang yang nggak dari jelas, orang dari mana gitu ya, yang memang dari alam gitu dari ya. Alam tangkap. Ya masih ini kalau saya sih dari penangkaran saja lah, beli dari penangkaran gitu. Sehingga tidak merusak pelestarian. Ya betul, tidak mengganggu pelestarian, tidak mengganggu burung-burung alam ya. Kita hobi ini sebagai ini aja. Dari penangkaran artinya di alam tetap aman ya Pak Ali. Aman. Oke Pak Ali, terima kasih nih Pak Ali waktunya. Siap. Ini pelajaran penting. Kayaknya saya pulang dari sini. Satu lagi. Apa tuh Pak Ali? Saya ampura para sehu ini nih, sehu
penangkar. Kota Cilegon. Bukan saya ahli, tapi saya pemula dan saya hanya sekedar memotivasi pada teman-teman yang lain yang ingin menangkar. Ya apa ya? Supaya ketika memang berniat untuk menangkar, ya penangkar aja gitu, Iya. Lagian juga ini kan dalam rangka pelestarian alam, Pak Ali. Betul. Artinya mengajak teman-teman jangan ngambil lagi di hutan, tetapi yuk kita sama-sama melestarikan. Ya, Pak. Oke, teman-teman, itu bincang-bincang kita dengan ya seorang PNS ya, Pak Ali ya. Pak Ali ini sebenarnya apa sih, Pak Ali? Saya di Kelurahan Citangke. Sebagai kasih pemerintahan dan tibum. Nah, dengan kesibukannya dia mampu menciptakan sebuah apiarium ini dan juga penangkaran murai. Iya. Teman-teman, apa tuh? Kalau mau bagi teman-teman yang sibuk, berdayakan anak-anak kita untuk mencintai burung. Oh, anak-anak juga harus. Iya, harus lah. Kasih makan loh, biar anak-anak. Biar burung ini apa? Dia juga punya sekarang kan sekolah daring ya kan? Ya kan. Dia jenuh daripada main juga kan, daripada segala macam. Jadi diajarin Pak Ali. Sekaligus belajar berarti untuk mencintai makhluk Allah. Siap Pak Ali. Oke teman-teman, itu sedikit bincang-bincang dengan Pak Ali Wahdi alias Jari Getih yang kayaknya nanti saya pulang juga mau coba-coba setting-setting kayaknya. Siap. Saya punya murai. Terima kasih teman-teman. Dari saya Dede Irawan dan Bapak Ali Wahdi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.